Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Anda Ratli apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemana aja? Kemana ya? Nggak kemana-mana sih sebenarnya ya. Tiba-tiba awal tahun membuat sebuah kejutan nih, Li. Kenapa? Pertama adalah kenapa tiba-tiba awal tahun? Kenapa tiba-tiba awal tahun? Yang mungkin sebenarnya ini tadinya intinya hanya untuk namanya kan sosial media pribadi gitu kan, jadi ya untuk lapak pribadi aja, nggak disangka nggak di ini ternyata loh kok banyak yang ikut merespon yang apa, dan ya agak kaget sih. Oke, karena kayak udah lama banget ya gitu. Ketika lo bikin postingan itu kan otomatis orang akan notice, dan itu adalah sebuah pengumuman. Betul. Untuk menghindari banyak hal, fitnah salah satunya. Yes, correct. Lo menyatakan mundur dari sebuah pernikahan. Kapan sih lo gugat cerai? Proses itu kapan sih? Prosesnya sebenarnya udah dari pertengahan tahun lalu ya, 2025. Prosesnya, kemudian putusannya. Jadi gue udah putusan itu sekitar awal Oktober. Kemudian di awal Januari ini gue sudah resmi menyelesaikan masa idah. Yeah. Setelah melalui proses 14 tahun naik turun roller coaster segala macamnya. Betul. Lo pasti kalian pasti sudah berusaha untuk yang terbaik. Betul, pasti. Why? Kenapa akhirnya memutuskan untuk berpisah? 14 tahun loh, nggak sebentar. Karena mungkin memang ini yang terbaik. Jadi kalau kita teruskan pasti ada pihak-pihak yang makin lama makin dibilang tersakiti, kayaknya bukan kata yang tepat, tapi rumah tangga itu kan harus dua energi yang sama untuk kita bisa bangun gitu. Kalau misalnya ada satu energi yang lebih lemah, pasti ada satu yang lebih terkikis gitu. Jadi untuk bisa menaik ke arah puncak. Jadi itu yang gue sama Bugi akhirnya memutuskan untuk kita nggak bisa lagi gitu, karena mau kita coba segimanapun mengalah, terus bertoleransi, berusaha semaksimal mungkin, end up-nya ini yang terbaik gitu. Kita lakukan dengan usaha, doa pasti itu udah nggak mungkin banget nggak kita lakuin gitu ya. Maksudnya kalau misalnya itu saja dah bisa ngomong kayaknya udah aduh please deh, gue udah becek banget deh gitu, udah banjir gitu kan. Tapi ya memang ini yang terbaik buat kita. Termasuk salah satunya lo memikirkan panjang nggak bahwa di sini kan bukan hanya ada lo berdua, Yes. tapi ada anak-anak, ada Magali, ada Gamila di sini kan, terutama mungkin Gamila perempuan di sini ya. Melihat sosoknya masih kecil soalnya. Kalau Magali mungkin sudah besar ya. Kalau Gamila kan masih berpikir, wah ini ada apa nih, orang tuaku berpisah segala macam. Pengertianmu seperti apa sih? Anak-anak juga gue libatkan. Maksudnya even though kayak Gamila masih 10 tahun, kalau Magali memang udah lebih mature ya, dia udah 20 tahun. Gue ajak komunikasi dulu, gue ajak obrolin, gue tanya pendapatnya mereka bagaimana kalau ayah dan ibu kamu berpisah gitu kan, kamu tahu kondisinya seperti ini gini. Mereka leave it on us gitu loh. Jadi mereka yang it's okay gitu, maksudnya nggak masalah gitu, karena toh ya memang yang udah ya apa ya, mereka juga ngerasa lebih nyaman kayaknya ya setelah perpisahan itu. Dan gue karena Gamila perempuan, jadi gue pendekatan lebih gampang kan untuk yang ngomong heart to heart sama dia, is it okay, karena kan namanya juga anak perempuan harusnya kan lebih dekat sama bapaknya, tapi Gamila tuh lebih dekat sama gue gitu kan untuk segala hal gitu. Jadi gue bilang sama dia, oke, kalau kalian setuju gitu ya udah, gue akan melanjutkan proses ini gitu. Tadi kan lo bilang Gamila mungkin juga lebih nyaman. Itu bahasa lo ya. Apa selama ini mereka sempat menyaksikan hal-hal yang bukan pertengahan, dalam arti gitu, paling tidak mereka melihat kebekuan dalam rumah antara lu dengan Bugi sini gitu.
Ya mungkin ya, dibilang kalau misalnya berantem enggak gitu, maksudnya kita bukan tipikal yang gimana banget, tapi setidaknya mungkin ada hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman dengan apa ya, dengan persoalan orang tua gitu, persoalan orang tua gitu, yang pas kalau gue tanya juga mereka nggak pernah ngomong nggak sukanya kenapa atau apa gitu, jadi cuma nggak nyaman aja, mungkin karena imbasnya mungkin akhirnya mereka yang kena juga, misalnya kayak tiba-tiba dia kena ada hal apa tapi anak-anak yang kena marah gitu, jadi hal-hal kayak gitu yang membuat mereka yang akhirnya tidak nyaman gitu. Ini proses punten. Ada perselisihan pertengkaran Apa? Ada perselisihan pertengkaran nggak sih? Kalau- Atau memang ini kayak model cyber yang nggak bisa, akhirnya didiskusikan, akhirnya pecah juga gitu? Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau gue ini bukan tipikal yang, karena gue udah ngerasain, gue udah pernah berumah tangga sebelumnya, dan gue nggak bisa bilang itu gagal. Berapa fase yang gue udah alamin itu gue nggak bisa ngomong gagal, tapi pelajaran buat gue. Jadi gue udah mendapatkan banyak pelajaran dari sebelumnya. Gue lebih bijak dalam mengambil keputusan apapun di rumah tangga gue yang terakhir ini kan. Jadi begitu ada masalah, ada sesuatu yang nggak gue suka atau mungkin yang nggak membuat gue nyaman, itu pasti gue bicarain gitu. Sampai gue itu punya gue bikin satu Excel gitu ya. Di Excel itu gue bikin catatan ke buku gitu ya, bahan untuk kita diskusiin. Jadi plus and minusnya dia, apa yang gue nggak sukain dan gue sukain, dan itu efeknya gimana ke gue gitu. Jadi itu gue bikin gitu karena gue butuh rumah tangga yang berqualified untuk saat ini, dan itu mungkin gue nggak dapetin di sebelumnya ya, mungkin karena faktor usia juga, jadi ada lebih matang ya gitu. Jadi gue berharap pasangan gue juga bisa ikut mengimbangi gue dalam hal ini, kita sama-sama namanya juga rumah tangga. Tapi ternyata seiring dengan waktu banyak hal-hal yang tidak bisa tersolusikan dan terkomunikasikan dengan baik. Jadi gue udah berusaha dari sisi gue, Bugi juga udah berusaha dari sisinya dia, tapi ya tetap kita nggak bisa nemuin titik temu yang sama gitu. Jadi seberapa kencengnya gue mengurangi pace gue dan seberapa kencengnya dia untuk menaikkan pace-nya dia, kita nggak pernah ketemu di titik yang sama gitu. Jadi itu akhirnya yang membuat kita ya udah deh, kita mundur aja gitu, karena bukannya kita nggak sayang, kita sayang satu sama lain, tapi kalau misalnya begini caranya akhirnya kita menyakiti dan kita membohongi diri kita sendiri untuk kedepannya lebih maju gitu. Luar biasa lo sampai bikin XD Excel gitu ya. Apa kurang lo, apa kurang gua. Gue jadi kayak presentasi, Iya. ini gue begini loh, begini. Ini kan demi lo mendapatkan sebuah jalan lagi lah untuk bisa bersama. Tapi akhirnya adalah enggak. Kembali lagi ini adalah sudah takdir lo ya seperti itu. Cuman maksud gua ketika lo bikin sampel itu, bikin tab Excel itu, berarti lo udah di titik sebenarnya psikis lo udah kena, mental lo udah kehantam. Sampai pada titik enough. Iya, karena sampai lo bikin Excel itu gitu maksud gue. Mungkin ya, karena gue ini kan udah kena anxiety ya. Gue udah kena anxiety, terus abis itu trigger banyak hal yang bikin gue jadi yang gue harus apa. Sedangkan anxiety itu bisa healing atas kalau mereka punya support system yang baik gitu. Sedangkan support systemnya gue ini, gue bisa katakan kurang mengakomodir gue untuk bisa ayo lo bisa sembuh, yuk kita giniin ya, untuk bisa berdamai dengan anxiety-nya gue ini gitu. Jadi along by the way gue akhirnya mencari jalan gue sendiri untuk sembuh gitu. Ya agak aneh ya, mungkin kalau orang mikir gini, ini orang sakit, ini orang punya gangguan sedikit gitu di kecemasan karena banyak hal gitu, mungkin alam bawah sadar, pikiran dan lain-lain, tiba-tiba
yang nyembuhin adalah ya udah aku sendiri gitu. Jadi gue yang cari-cari gue healing gimana, berapa psikolog gue datengin, kemudian akhirnya gue memutuskan untuk tidak memakai psikolog lagi, terus akhirnya gue mencoba untuk pengobatan yang lebih natural gitu, jadi yang kayak meditasi apa yang kayak gitu-gitu. Jadi begitu kecemasan itu dalam itu kan itu triggernya bisa macam-macam ya, dan itu gue nggak bisa yang wah gue ngeliat ada ST gue bakalan cemas ya, nggak kayak gitu bentukannya. Jadi kapan aja bisa datang, kapan aja bisa gue kontrol, itu yang gue nggak bisa pastikan gitu. Jadi pernah ada waktu yang akhirnya gue yang nyuruh Bugi untuk yang gue lagi panik nih gue bilang gitu, gue lagi panik, tolong tenangin gue, tolong kalau nggak distract deh, ngajak ngobrol apa aja pokoknya sesuatu yang bikin jadi ke distract gitu. Nah itu hal-hal kecil kayak gitu dia susah gitu, dia memang orangnya sebenarnya susah sih komunikasi gitu ya, karena ya mungkin biasa dengan anak tunggal, nggak punya siapa-siapa, nggak terbiasa di lingkungannya dia. Tapi gue butuh itu, dan gue yang mendirect dia untuk how to heal gue gitu. Nah itu kan agak lucu ya jadinya. Jadi ya hal-hal kayak gitunya sih yang akhirnya mungkin bikin gue juga lama-lama kekikis, capek dan lain-lain. Banyak hal yang masih gue harus lakuin ke depannya, dan ya kayak gini-gini yang bikin ya udahlah, daripada ini mendingan kita masing-masing aja. Oke. Dari awal pernikahan kita tahu Bugi itu pendiam ya, tipenya ya, kita yang tahu. Dan itu berlaku juga gak sama lo anak-anak? Jadi ya memang tipenya harus justru lo yang ngomong dia. Mungkin awalnya gue nggak terlalu sadari benar gitu, karena gue mungkin masih euforia dengan keadaan, kemudian gue juga mikir orang semuanya kan berprogres ya gitu, semuanya berprogres dengan ingin menjadi lebih baik. Jadi ya udah, gue memberikan toleransi itu kepada dia untuk berkembang dan lain-lain. Tapi Allah melindungi lagi, mungkin ya itu sudah menjadi karakter orang gitu, yang gue nggak bisa mengubah siapapun orang kecuali atas kesadaran dia sendiri mau berubah gitu. Kayak gue menyadari bahwa gue berangkat juga dari keluarga yang bukan perfect family banget gitu ya, tapi gue nggak bisa mewariskan rasa kebersalahan gue zaman dulu, rasa ketidaksukaan gue zaman dulu pada saat gue mengalami hal itu di keluarga gue kepada anak-anak gue. Jadi gue memutuskan untuk memutus rasa itu, dan gue mengubahnya untuk menjadi oke, ini cukup sampai di sini aja, gue perbaiki untuk anak-anak gue gitu. Tertarik sama anxiety yang tadi, dan memang butuh support system yang solid ya kan. Yes. Worst case-nya adalah pernah nggak nemu kasus yang limit anxiety itu sampai mana sih kan? Gue pernah sampai aduh nama nih gue nih apa overthinking atau kepala gue sakit atau gue itu sempat ngobrol sama salah satu psikolog, dan psikolognya salah satu psikolognya itu teman gue namanya Intan Yarlita, pasti tahu juga. Akhirnya dia yang bilang ke gue bahwa gue kan menjelaskan gue ngerasain gini bla 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 bla, dan itu lumayan dapat peaknya, dapat triggernya itu pada saat pandemi juga ya, mungkin karena semua orang pasti begitu, tapi mungkin karena gue sudah punya ada di dalam diri gue si anxiety yang gue nggak pahami sebelumnya, lebih ke trigger gue ya pada saat pandemi itu. Kalau menurut Intan waktu itu saat itu memang gue udah masuk ke psikosomatis ya gitu rasanya. Jadi gue udah yang kayak shaking. Ini lo ngomong gue agak Basah, sedikit keringat dingin, nggak nyaman, udah sampai psikosomatis, dan ya itu gue butuh healing. Dan si respon dari Bugi saat itu cuma yang kayak kenapa sih, nah gue nggak bisa dibikin kenapa sih gitu loh. Nah, akhirnya gue cerita ke teman-teman gue yang bilangnya
baru yang bilang ke Bu Gigi, tapi itu kayaknya kena begini, gini lo harus ini, jadi jangan yang kayak kesannya gue cuma kayak mungkin di pandangan di matanya dia gue cuma kayak cewek cranky doang, cuma kayak hal kayak gini doang, Drama. kayak drama banget gitu. Gue udah ya kalau kata Intan sih gue udah waktu itu udah sempet fase psikosomatis, tapi alhamdulillah gue find my way juga untuk healing gitu. Jadi gue sebelum ketemu psikolog yang ngasih tahu gue, kan gue ketemu beberapa psikolog, tapi itu semua masih kayak fase awal semua, jadi kayak masih fase kayak penjelasan apa yang gue rasain gini-gini, dan itu kan next time ya, kita nggak mungkin cuma satu kali pertemuan, dan next time untuk berapa kali pertemuan akhirnya mereka baru bisa menganalisa lebih jauh apa yang harus mereka lakukan ke gue gitu. Dan menurut gue itu kayak capai di guanya untuk memulai lagi. Akhirnya begitu terakhir gue ketemu Intan, gue bilang gue udah ngelakuin ini Tan gitu, maksudnya ini apa yang gue rasain, terus apa yang gue lakuin adalah gue membuat tulisan yang ternyata di ilmu psikologi itu terpakai adalah journaling gitu. Padahal gue tidak bermaksud untuk itu, gue cuma kayaknya gue pengen nulis aja kayak zaman dulu kecil gue nulis diary gitu ya. Jadi ya udah, ternyata itu lumayan agak ngebantu gue untuk gue ini masalahnya apa, terus apa yang gue rasain, terus jadi gue kenapa akhirnya sampai gue nemuin titik yang menurut logika gue oke, itu nggak apa-apa gitu. Oke. Setelah pisah itu berapa lama, dan dari mulai lu pisah itu sampai hari ini justru kondisi lu baik-baik, lebih baik gak sih? Mungkin karena udah apa ya, bisa dibilang pada saat berumah tangga juga mirip-mirip begini gitu kan, kita sebelumnya juga pisah dulu, terus habis itu komunikasi alhamdulillah masih lancar gitu, karena kan gue memang harus melibatkan dia terus kan untuk anak-anak gitu, karena gue nggak mungkin sendiri gitu, karena anak gue maunya nempel sama gue, tapi gue mau melibatkan Budi untuk lo harus jadi ayah hadir gitu, bukan cuma sebagai ayah ada doang, tapi harus ayah hadir gitu, karena anak-anak ini apalagi terutama Gamila, dia kan bentar lagi udah teenager ya gitu, dimana kalau udah teenager udah terbentuk dong gitu kan karakternya, apa yang dia tahu dan dia rasa mengenai sosok ayah dan ibunya, udah itu yang terpatri terus sama dia gitu. Jadi di sini gue memang harus melibatkan dia terus ya, orang-orang melihatnya ya gue kayak masih bersama aja, karena ya emang gue nggak mau ada sesuatu nggak mau bikin jadi awkward juga gitu. Cuma ya balik lagi ternyata keluarga yang keberatan gitu dengan loh kan kalian udah pisah gitu, ini kondisinya sebenarnya gimana sih, kok kelihatannya kok kayak masih sama-sama atau apa. Jadi mereka kayaknya yang kerepotan nih untuk menjelaskan ke ada orang lain lagi, atau mungkin ada keluarga yang jauh yang udah sempat dengar selintingan apa, udah mandi loh, itu jadi dengar selintingan dan segala macam, mereka nggak mau, jadi kayak ngerasa keberatan untuk menjelaskan gitu kan. Jadi mereka pikir udahlah mendingan kamu aja yang ngomong sendiri, toh kalau misalnya dari mulut kamu mungkin orang jadi lebih paham, lebih mengerti gitu. Jadi yang sebelum akhirnya pasang update di sosial media itu aku udah satu grup WhatsApp aku infoin, masih tahu bahwa oh ya aku sama Budi udah loh biar begini. Itu satu grup WhatsApp dari keluarga sampai teman-teman. Ada trauma kali? Ada trauma nggak? Trauma, dibilang trauma bukan trauma ya, cuma nggak mudah aja, soalnya kan ini pernikahan gue yang terlama ya. 14 tahun. Menurut tawakan diri sendiri. Gitu, jadi menghapus apa yang sudah menjadi kebiasaan, apa yang menjadi kebiasaan sih, karena itu yang nggak gampang sebenarnya. Bentar, nyambung lagi dikit. Lo kan putusan Oktober ya? Yes. Kita putusannya adalah hak asuh anak, harta gono gininya seperti apa kalau gue bilang? Nggak ada harta gunung gini, emang nggak gue masukin di situ, tapi hak asuh anak masuk ke gue.
terutama untuk Gamila. Gamila ya. Kami bos 10 tahun. Iya udah masih underage. Kalau untuk nafkah sendiri nih, pengadilan memutuskan seperti apa? Dan Gugi masih melakukan hal itu gak? Iya ya, karena ada anak memang untuk anak ya, apa nafkah yang diberikan itu ada Dan itu dilaksanakan? dilaksanakan. Berapa lagi nih? Iya berapa? Emang gue gak denger lu ngomong apa. Tambahin dong. Itu apa jatuh kan langsung. Tapi cukup lah ya untuk apa yang lo minta sama pengadilan itu dikabulkan. Ya, alhamdulillah. Dibilang cukup, manusia nggak pernah ada yang cukup ya. Tapi setidaknya ada usaha yang mau dilakukan, ya oke. Bener gak sih Li, lo percaya salah satunya adalah faktor ekonomi? Ekonomi ya gimana ya, dibilang enggak iya, dibilang iya juga enggak gitu loh. Jadi ya tapi bukan yang utama gitu, karena yang utama adalah yaitu sudah banyak banget perbedaan yang gue sama Bugi dari bilang prinsip sih juga bukan prinsip ya, apa ya, gue juga bingung ya, cuma ya emang frekuensinya beda aja gitu, jadi mau lo jalan bareng-bareng, cuma kalau kita frekuensinya beda ya memang susah gitu. Sama aja lo di mobil tiba-tiba satu yang pengen AM, satu pengen FM, kan lo pusing gitu gimana nih gitu kan, gitu tabrakan ya. Oke. Nah, terakhir dari gua, penekanan aja nih bahwa pisah ini sudah dibicarakan baik-baik dan lebih pisah baik-baik, sampai saat ini masih ada komunikasi baiknya? Alhamdulillah. Jadi gue juga kita masih kontak-kontakan ya. Besok juga mungkin, besok atau lusa mungkin dia juga ke rumah karena kan mau jemput anak dan mau nganterin ya. Masih oke sih, maksudnya so far gitu masih oke. Karena dia juga kalau misalnya nanya ke dia juga dia masih mau mengusahakan untuk kita bersama, tapi balik lagi gue sempat memberikan kesempatan itu ke dia di masa injury time kemarin kan, masa idah itu kan, tapi ternyata tidak seperti yang gue ekspektasikan gitu. Karena kan gue berharap ya kalau memang mau berusaha dimaksimalkan usahanya, jangan akhirnya harus kembali lagi ke nol gitu. Waduh ya kasihan amat ya aku ya, udah 14 tahun kemarin kemana gitu, kayaknya jadi kayak terlupakan gitu. Kalau mau dari nol yang sebelum 14 tahunnya aja, jangan yang dari 14 tahun terus mulai dari 3 bulan lagi gitu, nol lagi, aduh bu. Nggak kayak gitu juga konsepnya gitu. Terakhir dari gua, terakhir terus ini jadi nggak, kalau dia nggak ngomong, cuma ngasih lihat, aduh ini mau tanyain ini. Di luar tadi tidak ngesingnya kalian, faktor ekonomi yang katanya ada dan tiada, lepas dari itu semua, lepas dari anak-anak segala macam, masih human. Masih ada sayang, bukan cinta. Sayang pasti gitu. Karena nggak mungkin hilang 100% siapapun gitu ya, maksudnya apalagi kita punya anak gitu, nggak akan mungkin hilang gitu. Tapi kalau cinta ya, cinta bisa dimonetize ya. Wow, sudah kaya sekali ya aku kayaknya hidup ini tidak ada perang gitu ya, karena semua cinta bisa dimonetize gitu. Ada seperti itu. Tapi ya kalau sayang pasti selalu ada gitu. Tapi kan kita lihat aja ya waktu ya, maksudnya gue juga nggak pernah mau melangkahi rencananya Allah gimana gitu. Kalau misalnya memang kita masih berjodoh, alhamdulillah akan ada jalannya pasti. Dan gue bilang ke Bogi, kalau misalnya kalau misalnya ternyata Allah menghendaki kita untuk kembali bersama, itu semata-mata karena Allah gitu, bukan karena ego kita, karena emosi kita, karena nafsu kita atau apa gitu. Jadi balik lagi ke kita masing-masing. Oke, berarti Bugi masih mengusahakan ya? Bugi sih mau
Masih mau ya, Antara cuma mau atau mau dan berusaha itu dua hal yang berbeda loh Leoni sayang. Iya, betul itu ya. Mau masih usaha masih kita lihat nanti ya. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi yang Katanya penting mau. Gitu. Usaha ya usaha gitu, tapi ya usaha. tapi ini gini, sorry nih ya, bahwa gini, sekali lagi ini takdir Allah ya. Berarti kalau suatu saat lu dapet jodoh lagi masih bisa buka hati lu. Gue nggak bisa ngomong sekarang gitu ya, karena gue harus masih ngeriset dulu apa yang gue rasain 14 tahun ini kan gak gampang buat gue ya kalau tiba-tiba besok atau lusa tiba-tiba Budi juga sudah membuka hati untuk orang baru, ya gue juga harus bisa terima karena ini ada bagian dari apa yang sudah dia putuskan gitu. Tapi lu jauh lebih sehat sekarang masih? Apa? Sekarang jauh lebih sehat pasti ya kan? NCT udah jarang-jarang muncul kan? Mudah-mudahan maksudnya gue masih ke bawah alur melo ya gitu pun mungkin ya, namanya juga perempuan ya, proses lah gitu, tapi ya gue nggak bisa terjebak terus-terusan di alur itu, kembali lagi nggak bisa dimonetize sayang semua segala emosi itu kan. Oke. Gitu. Sip, cakep. Thank you.